Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Lestari. Saya di sini akan menjelaskan tentang isi pokok Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru. Pada bagian ke-1 ada kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Pada pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, serta jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Lestari. Saya akan menjelaskan isi pokok Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru. Pada bagian ke-1, di sini ada kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Pada pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 9, ada kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, atau program diploma 4. Pada pasal 10 ayat 1, kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Pada ayat kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 11 ayat 1, sertifikat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Pada ayat kedua, sertifikasi pendidikan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Pada ayat ketiga, sertifikasi pendidikan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Pada ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 12, 11, setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidikan memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Pada pasal 13 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidikan bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada ayat kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pada bagian kedua ada hak dan kewajiban. Pada pasal 14 ayat 1, dalam melaksanakan tugas keprofesional, guru berhak yang pertama itu memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesional. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, memperoleh rasa aman, klien, jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Yang kesepuluh, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Dan atau yang selanjutnya, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Ayat kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagai dimaksud pada ayat pertama diatur dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 15 pada ayat pertama itu menghasilkan di atas kebutuhan hidup minimum sebagai dimaksud pada pasal 14 ayat 1 huruf yang pertama. Pada ayat 1 yang pertama meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta menghasilkan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan masalah tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Pada ayat kedua, guru diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat ketiga, guru diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pada pasal 16 ayat 1, pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pada ayat kedua, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama. Pada ayat ketiga, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga diatur dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 17 ayat 1, pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pada ayat kedua, pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat ketiga, tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada pasal 18 ayat 1, pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana maksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang bertugas di daerah khusus. Ayat kedua, tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok untuk diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama. Pada ayat ketiga, guru diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Pada ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 19 ayat 1, masalah tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam membentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Ayat kedua, pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pada ayat ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 20, dalam melaksanakan tugas keprofesional, guru berkewajiban yang A itu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang B, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang C, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang D, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan yang E, memelihara dan menumpuk persatuan dan kesatuan bangsa. Pada bagian ketiga, wajib kerja dan ikatan dinas. Pada pasal 21 ayat 1, dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada ayat kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintahan. Pasal ke-22 ayat 1, pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas
bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. Pada ayat kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal ke-23 ayat 1, pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas bersama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan. Pada ayat kedua, kurikulum pendidikan guru dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pada bagian keempat, tentang pengembangan, penetapan, pemindahan, dan pemberhentian. Pada pasal 24 ayat 1, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada ayat kedua, pemerintah profesi wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan. Pada ayat ketiga, pemerintah kabupaten atau kota wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan. Pada ayat keempat, penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru tetap baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun kompetensi untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. Pada pasal 25 ayat 1, pengangkatan dan penerapan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat kedua, pengangkatan dan penetapan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Pada ayat ketiga, pengangkatan dan penetapan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pada pasal 26 ayat 1, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural. Ayat kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 27 tentang kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 28 ayat 1, guru diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar profesi, antar kabupaten atau antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan atau promosi. Yang ayat kedua, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas baik antar provinsi, antar kabupaten atau antar kota, antar kecamatan ataupun antar satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pada ayat ketiga dalam permohonan kepindahan dikabulkan, pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat kedua sesuai dengan kewenangan. Pada ayat keempat, perpindahan guru pada satuan pendidik yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pada ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat ketiga diatur dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 29 ayat 1, guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas. Yang ayat kedua, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah wajib mendatangani persyaratan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus yang paling sedikit selama 2 tahun. Pada ayat ketiga, guru diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersetujui guru pengganti. Pada ayat keempat, dalam hal terjadi kekosongan guru, pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Pada ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat keempat diatur dengan peraturan pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanya profesi pada jam legislasi profesi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Billahi sabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.